Syirkiyah. Yang ditanyakan? Bedanya di mana? Ya, begini. Jadi nggak kiki, biar dapat ilmu nah. Biar panjenengan tahu bedanya ruqyah salafi wahabi dengan ruqyah aswaja. Panjenengan kalau aswaja harus belajar ruqyah aswaja. Belajar kepada guru aswaja, benih ruqyah salafi wahabi, benih ruqyah zar'iyah. Ada pertanyaan? Ini baru mukaddimah, belum buka bukunya. Bahasa Inggris Pak, bahasa Indonesia. Saya baru belajar bahasa Inggris soalnya. Sebenarnya dulu pernah ikut gerakan yang Islamiyah. Oh. Sehingga di dalam sana, maaf, ya, kalau seseorang isi bisa melihat jinnya seorang, atau contoh dari tadi bisa tongkat tidak sadar, itu semata-mata karena ada kodam. Sehingga kalau kita bisa melihat jin atau bisa melihat jinnya si pasien, berarti dalam hidup kita itu terdapat jin. Sehingga kata beliau-beliau itu tidak diingatkan, itu adalah termasuk ruqyah syirkiyah. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan bedanya di mana? Ya, begini. Jadi nggak kiki, biar dapat ilmu nah. Biar panjenengan tahu bedanya ruqyah salafi wahabi dengan ruqyah aswaja. Panjenengan kalau aswaja harus belajar ruqyah aswaja. Belajar kepada guru aswaja, benih ruqyah salafi wahabi, benih ruqyah zar'iyah. Dalam ruqyah zar'iyah saja saya tanya sama dia, oneng makna zar'iyah. Ban oneng mana zar'iyah? Napa zar'iyah arwah? Zar'i az-zari'ah hiya. Napa artinya? Ruqyah zar'iyah kan dia membuat istilah ruqyah zar'iyah, ruqyah syirkiyah. Ya tidak ada dalam hadis. Napa ruqyah zar'iyah arwah? Apa artinya syariat itu apa? Dari ulama be'enal apa artinya? Syariat wa ma syara'allahu ala lisan nabihi wa rasul ala lisan nabihi. Syariat itu begini-begini yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Saya mau tanya ke be'en, ruqyah masal, Nabi pernah mengadakan ruqyah masal? Ada ruqyah masal dalam nas hadis Al-Quran. Teguk dia, begini-begini. Ada hadisnya, ayatnya. Ruqyah masal itu diperbolehkan. Siapa bilang diperbolehkan? Cuma ulama be'en deh. Ibnu Utsaimin, Ibn Bas, Al-Fauzan, dia mengatakan dengan jelas dalam buku fatwanya, bahkan buhusul ilmiah di dalam internet resmi Wahabi Salafi, ulama Wahabi Salafi mengatakan ruqyah masal itu bid'ah. Apa makna bid'ah menurut Ba'an? Bedah nas hadis Al-Quran dan hadis. Ruqyah dengan memegang telinga, ruqyah dengan semangka diusap ke mukanya, ruqyah begini, ruqyah begitu, beda nasah. Sobuk. Ya sudah, be'en mengamalkan bid'ah namanya. Menurut be'en dia bid'ah itu dolalah. Dari segi makna syariatnya saja sudah salah. Sesuai dengan lisan Nabi, mana yang sesuai hadis Nabi syariat? Mana? Ruqyah masal tak sesuai. Nabi pernah ruqyah masal. Sobung ruqyah masal. Sudah salah menyebutkan nama. Satu itu. Kedua, bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang bisa melihat jin? Ada dua karakter orang yang bisa melihat jin. Yang pertama, di tubuhnya ada jin wahada aglabiyah. Ini kebanyakannya. Jadi nggak gini. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin itu, jangan bangga. Kenapa? Bisa jadi di badannya penuh dengan jin.
Secara waqi'iyah, secara tajribiyah yang kita alami 10 tahun lebih, orang-orang yang bisa melihat jin itu rata-rata tubuhnya ada jin. Jadi kalau panjenengan itu bisa melihat jin, jangan bangga dulu. Takut beda jin dalam tubuh panjenengan. Wahada aglabiyah, ini kebanyakan. Yang kedua, orang yang bisa melihat jin, karakter yang kedua adalah murni dari Allah tanpa ada jin di dalam tubuhnya sama sekali. Sama sekali. Disinilah perbedaan pendapat antara Aswajah dan Wahabi. Mengutarakan satu dalil sama, yang sini dalil ini, yang ini melarang dalil. Wala ya'lamul ghaiba illallah, tidak mengetahui gaib kecuali Allah. Dibantah sama ulama Aswajah begini-begini. Kata siapa yang enggak ada mengetahui apa gaib? Rasul bisa mengetahui, para wali juga ada, para sahabat juga ada. Di zamannya sahabat yang gaib ada juga, di zamannya sahabat yang bisa melihat jin, bahkan rupa aslinya jin. Kan beda fatwa Imam Syafi'i, barang siapa yang bisa manidda'a annahu yaral jin fala tuqbal syahadatuhu. Barang siapa yang mengaku dia bisa melihat jin, maka tidak diterima ucapan kesaksiannya. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah rupa jin yang asli. Benih kuntilanak itu bukan rupa aslina. Pocongan benih rupa aslina. Tuyul benih rupa aslina. Genderuwo bukan rupa aslina. Pocongan demikian juga. Laisa khilqatil asliyah, bukan rupa aslinya, itu sudah berubah wujud. Jadi banyak orang